Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan polisi usut pembakaran mobil saat ricuh demo tuntut Bupati Pati mundur. Diperiksa polisi sebagai saksi terlapor kasus ijazah Jokowi. Abraham Samad menyatakan sebagai pembungkaman suara kritis. Jangan lewatkan wawancara kami dengan Abraham Samad di Dialog Utama Kompas Petang. Istana gelar gladi bersih upacara HUT ke-80 Republik Indonesia. Halo selamat sore saudara, Anda menyaksikan program berita hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kompas Petang hadir bersama saya, Cynthia Rompas. Dan saya Arjuno Pramudito, kita jelang Kompas Petang selengkapnya hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama kami awali dari Banten saudara. Sidang vonis Mulyana, pelaku mutilasi Gunung Sari terhadap korban Siti Amelia berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi di ruang sidang saat keluarga korban mencoba merangsek terdakwa. Sebelum sidang dimulai, keluarga korban mendatangi terdakwa Mulyana hingga suasana persidangan pun ricuh. Polisi bersama TNI berusaha mengamankan agar proses sidang tetap berjalan sebagaimana mestinya. Saat majelis hakim membacakan putusan hukuman mati terhadap terdakwa Mulyana, orang tua korban tak kuasa menahan tangis karena keinginannya terpenuhi oleh majelis hakim. Usai sidang, pihak keluarga melakukan sujud syukur atas keputusan majelis hakim. Keluarga mengaku vonis hakim sesuai dengan harapan keluarga. Terima kasih banyak atas doa dan dukungannya dari penegak hukum atau terutama dari masyarakat kami yang sudah mendukung dari awal sampai akhir. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada media. Merupakan proses pembelajaran bagi saya karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai bupati. Saya menghormati hak angket, hak reformasi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berikan hak. Saudara, sejumlah korban luka aksi demonstrasi menuntut mundurnya Bupati Pati Jawa Tengah mulai membaik. Kini tersisa 6 korban yang menjalani perawatan di RSUD Dr. Suwondo. Korban yang dirawat umumnya mengalami sesak napas dan kepala pusing akibat tembakan gas air mata. Salah satu korban menceritakan detik-detik dirinya mengalami gangguan nafas usai terkena beberapa tembakan gas air mata saat berupaya menyelamatkan seorang anak. Akibat peristiwa itu, korban sempat tidak sadarkan diri sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit. Bahkan hingga saat ini korban mengaku masih mengalami pusing
Dari ke-6 korban dirawat, 5 diantaranya merupakan pendemo. Sementara 1 korban berasal dari petugas kepolisian. Masa atau gimana? Nah itu nggak tahu, soalnya tembakan kedua di dekat saya itu langsung asap, asap membumbung tinggi, terus saya dikelilingi asap, itu nggak tahu. Cuma kerasa pipi itu kebentur. Yang penting prinsip saya kan warga selamat dulu lah. Berarti sempat pingsan ya sampean? Ya. Terkait demo masyarakat mendesak Bupati Pati mundur, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan secara keseluruhan demo terkendali meski sempat ada kelompok yang anarkistis. Kapolri memerintahkan jajarannya di Polda Jawa Tengah untuk menyelidiki pelaku pembakar mobil polisi dalam aksi demonstrasi menuntut Bupati Pati Sudewo mundur. Kapolri menjamin hak menyampaikan pendapat, namun masyarakat diimbau berunjuk rasa dengan tertib. Kepolisian selama memberikan ruang serta memfasilitasi warga yang ingin menyampaikan aspirasi. Kemarin juga ada kegiatan-kegiatan kebakaran dan sebagainya, dan minta untuk jajaran mendalami hal-hal yang tentunya kita tidak inginkan itu terjadi di lapangan. Intinya Polri selalu memfasilitasi, memberikan ruang bagi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan menyampaikan pendapat. Namun pesan saya, tolong dilaksanakan dengan tertib. Aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Pati Sudewo berujung ricuh. Warga Pati marah menuntut Bupati Sudewo mundur setelah pernyataan kontroversialnya usai menaikkan pajak hingga 250%. Puluhan warga dan polisi yang terlibat bentrok dalam aksi ini terluka. Mereka langsung dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sesak napas. Walau di demo ribuan warga, Bupati Pati Sudewo memastikan menolak mundur dari jabatannya. Sudewo bilang ada mekanisme yang harus dilalui dan menghargai proses pansus pemakzulan di DPRD. Saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya, karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai Bupati hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan. Dalam aksi unjuk rasa, sejumlah kaum perempuan dan ibu-ibu ikut turun bersuara. Tak hanya kecewa dengan kebijakan kenaikan pajak, mereka juga kecewa karena Bupati menolak mundur usai di demo ribuan warga. Demonstrasi nggak Pak? Ya, ikut. Gimana Mbak tanggapannya setelah demonstrasi kemarin Mbak? Sangat menyayangkan ya, karena ada tindakan anarkis juga. Nggak berkenan mundur, tanggapannya gimana Pak? Ya, sangat menyayangkan ya, kalau dia berarti dia tidak punya malu. Unjuk rasa nggak Bu? Iya, ikut. Gimana Bu tanggapannya setelah unjuk rasa kemarin? Ya gimana ya, ada kekecewaan sedikit atas kemarin itu nggak ada keputusan yang pasti lah. Masih menunggu dan menunggu lagi. Itu ya harapan kita ya seandainya bisa ya gimana yang terbaik lah. Di tengah aksi unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo mundur, DPRD Pati menyetujui hak angket untuk pemakzulan Bupati. Dan hari ini DPRD mulai rapat untuk pansus pemakzulan Bupati Sudewo. Salah satu alasannya adalah polemik pengisian Direktur RSUD. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, terkait ricuh yang terjadi dalam aksi unjuk rasa warga yang menuntut Bupati Pati untuk mundur, kita bergabung dengan Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto. Pak Kabid, hingga saat ini kami mencoba untuk mengklarifikasi apakah ada pihak yang ditangkap dalam kericuhan di aksi unjuk rasa kemarin? Terima kasih Mbak. Jadi dalam aksi unjuk rasa anarkis kemarin yang awalnya berjalan dengan damai, lancar dan kondusif dari pagi sampai siang, dan ternyata pada saat siang
itu disusupi oleh kelompok tertentu atau kelompok lain yang menimbulkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan, yang bersangkutan kelompok tersebut melakukan kegiatan anarkis, hingga terjadilah sesuatu hal yang eskalasinya cukup tinggi dan meningkat, dan sifatnya perbuatan mereka adalah anarkis, melakukan pengerusakan, pelemparan maupun aksi bakar. Dari aksi anarkis tersebut kita berhasil membubarkan massa dan mendorong massa untuk pecah konsentrasinya dan situasi Kota Pati menjadi kondusif kembali. Dari aksi massa anarkis tersebut kita berhasil mengamankan 22 provokator anarkis, dan semalam sudah langsung dilakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan guna dimintai keterangannya terhadap aksi yang telah dilakukan. Demikian. Dari 22 orang yang ditangkap ini warga dari mana, Pak Kabid? Sebagian besar adalah warga Pati. Jika memang 22 orang ini warga Pati, apakah memang sudah bisa dikonfirmasi ini provokator atau memang warga yang sedang menyampaikan aspirasinya? Tentunya pada saat kita melakukan penangkapan, kita sudah mengidentifikasi yang bersangkutan melakukan tindakan apa dan perbuatan apa yang melanggar hukum. Dan pada saat mereka melakukan aksi langsung tertangkap tangan oleh aparat yang berjaga pada saat aksi demo anarkis tersebut. Dan semalam yang bersangkutan sudah kita lakukan pendataan, kita lakukan pemeriksaan, kita tanyakan motifnya, kemudian kita lakukan pembinaan dan kita undang keluarganya maupun dari Korlap aksi unjuk rasa ini, dan setelah kita lakukan pembinaan membuat pernyataan yang bersangkutan kita kembalikan ke keluarganya semuanya. Apa motif yang disampaikan Pak Kabid dari ke-22 orang ini? Ya namanya mereka itu kan motif kan mereka sendiri yang tahu. Kalau dia menyebutkan dia ikut-ikutan atau coba-coba dan sebagainya banyak. Namun pada prinsipnya mereka adalah melakukan kegiatan yang sifatnya anarkis dan hal tersebut tentunya melanggar hukum. Dari 22 orang yang ditangkap ini, apakah ini termasuk mereka yang melakukan pembakaran mobil? Hal ini masih dilakukan penyelidikan karena mereka kan lokasi kegiatan anarkis itu cukup banyak titiknya, dan kita juga fokus berbagai tempat, dan ada satu titik lokasi yaitu pembakaran mobil dinas. Dan ini sedang kita lakukan penyelidikan siapa pelakunya, dan tentunya kita akan mengungkap peristiwa ini. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Kombes Artanto, Kabid Humas Polda Jawa Tengah. Terima kasih. Warga Kota Cirebon yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi Cirebon menuntut Wali Kota Cirebon membatalkan kenaikan pajak bumi bangunan PBB Kota Cirebon. Massa menilai kenaikan PBB yang mencapai 1000% dari nilai sebelumnya sangat memberatkan. Kenaikan PBB 100 hingga 1000% ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi. Massa menilai perda ini cacat hukum karena tidak melalui kajian matang serta melibatkan masyarakat. Menanggapi hal ini, Wali Kota Cirebon Effendi Edo membantah adanya kenaikan PBB mencapai 1000%. Menurut Effendi, kenaikan PBB hanya beberapa ratus persen. Edo juga memastikan akan melakukan kajian dan membahas ulang Perda 1 Tahun 2024 tentang pajak retribusi. 7 Mei tahun 2024. Ya kenaikan ada tapi tidak sampai 1000%. Nah tapi dari tidak 1000% itu saya sudah kaji ulang. Ya maklum saya kan baru 5 bulan bekerja. Tapi saya akan melakukan proses ini cepat kan gitu ya. Sehingga insya Allah mudah-mudahan sih kita bisa ada formulasi yang bagus yang sehingga bisa menurunkan PBB tersebut. Artinya 1000% itu tidak benar atau? Nggak benar 1000% itu. Sementara di Jombang, Jawa Timur, warga protes atas kenaikan PBB hingga 200%. Salah seorang warga Jombang membayar pajak rumahnya menggunakan uang koin hasil tabungan anaknya yang disimpan di sebuah galon air minum. Uang dalam pecahan koin ini kemudian dibawa ke kantor Dinas Pendapatan Daerah. Bupati Jombang mengaku tidak menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan. Pemerintah Kabupaten Jombang akan melakukan revisi perda terkait besaran pajak PBB itu.
yang menjalankan. Kalau ada masa keberatan pun stimulus pasti akan diberikan potongan. Kami tidak pernah menaikkan pajak. Kami hanya menjalankan apa yang dijalankan di tahun 2024. Saudara, Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat terkait usulan hak angket pemakzulan Bupati Pati usai aksi demo warga kemarin. Istana menggelar gladi bersih upacara HUT ke-80 Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat terkait usulan hak angket pemakzulan Bupati Pati. Pansus meneliti dan menginventarisasi poin-poin dugaan pelanggaran administratif Bupati bersama ahli dan akademisi. Desakan masyarakat Pati melalui demo mundurnya Bupati Sudewo yang digelar di depan kantor Bupati kini tengah diproses DPRD Kabupaten Pati. Rapat Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati mengundang ahli dari akademisi serta pakar hukum tata negara. Dari 27 tuntutan warga, Pansus mencatat 12 poin yang bisa dimasukkan ke ranah usulan pelaksanaan hak angket. Wakil Ketua Pansus Hak Angket Joni Kurnianto mengungkap banyak kebijakan dan pelaksanaan terkait fungsi dan kewenangan Bupati Pati yang dinilai dilanggar oleh Sudewo. Mengundang tim ahli, ya kita ada tim ahli akademisi sama tim ahli dari pemerintahan atau tata negara. Kemarin kita sudah mendetailkan dari 22 tuntutan dari pendemo. Kita rangkum, kita lihat ternyata menjadi 12 titik. Kita lihat 12 poin yang akan kita pelajari lebih lanjut. Yang memberatkan dan memungkinkan pansus ini bisa terwujud soal pemakzulan itu, Pak. Ya kelihatannya ya bisa, banyak sekali masalahnya, banyak sekali. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta masyarakat Kabupaten Pati menjalankan mekanisme konstitusional dalam menyampaikan tuntutan pemakzulan terhadap Bupati Pati Sudewo. Tito menegaskan proses pemberhentian kepala daerah memiliki mekanisme hukum yang harus diikuti. Tito juga mengingatkan penolakan terhadap kebijakan tidak boleh diwujudkan dengan tindakan anarkistis atau kekerasan. Jangan anarkis ya, sampaikan Pak Bupatinya sudah menyampaikan permohonan maaf, sudah mencabut ya. Nah, kemudian kok ada tuntutan yang lain untuk pemakzulan. Pemakzulan itu ada mekanismenya diantaranya adalah melalui mekanisme DPR. Saya dengar DPR sudah membuat pansus, ya udah kita ikutin aja itu, tapi jaga situasi kondusif ya. Ingat aturan sudah dicabut. Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Sekjen Partai Gerindra Sugiono menyatakan, selaku Sekjen DPP Partai Gerindra, saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban masyarakat. Pasca demo, situasi pemerintahan di Pemkab Pati sudah kondusif dan pelayanan masyarakat serta roda perekonomian berjalan normal. Desakan masyarakat soal pemakzulan terhadap Bupati Pati menurut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyerahkan pada Pansus Angket DPRD Pati. Lutfi menghargai hak menyampaikan pendapat di muka umum, namun pemakzulan memiliki aturan. Sekarang yang sudah berlaku adalah hak angket yang dilakukan oleh DPRD yang lagi berproses. Kita doakan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan kita tunggu aja pelaksanaannya. Tapi prinsip kita dari provinsi melakukan pantauan koordinasi agar pelaksanaannya nanti Jawa Tengah lebih kondusif. Apabila terkait dengan pajak, fungsikan fungsi koordinasi dan kolaborasi dengan provinsi. Kita sudah perintahkan dari Biro Hukum kita bahwa perda itu harus diajukan, kemudian kita lakukan asistensi.
Analis politik Universitas Diponegoro Nur Hidayat Sardini menyebut demo yang menuntut Bupati Pati Sudewo untuk mundur dari jabatannya adalah bentuk dari jauhnya jarak antara negara dengan rakyat. Rakyat melakukan resistensi terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai merugikan dengan rencana menerapkan pajak setinggi-tingginya hingga 250%, padahal daya beli masyarakat saat ini sedang turun. Kebijakan ini mestinya harus melibatkan seluruh pejabat daerah sebelum mengambil keputusan. Sebenarnya di gejala umumnya sekarang itu terjadi proses yang makin menjauh antara kekuatan masyarakat sipil dengan kekuatan society, yang di satu sisi kekuatan negara itu makin memupuk kekuasaannya, memperkaya diri sendiri kepada kekuatan society, kepada masyarakat pada umumnya. Justru terbalik, mereka makin makin menurun ya kapasitas daya beli masyarakatnya, beragam jenis pendapatannya makin juga menurun. KPK menurut rencana akan memanggil mantan anggota Komisi 5 DPR Republik Indonesia yang kini menjabat sebagai Bupati Pati Sudewo. Pemanggilan terkait pengusutan kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, Sudewo diduga menerima komitmen fee dari pembangunan jalur kereta saat dirinya menjabat sebagai anggota DPR. Kereta api masih terus berprogres ya. Kita ketahui ada di beberapa wilayah, jadi kita tunggu saja. Mas, kan sudah sempat disebutkan. Kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses. Pansus angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo masih berlangsung. Lalu bagaimana warga Pati menanggapi pengkajian yang dilakukan tim Pansus DPRD Kabupaten Pati? Kita telah terhubung dengan warga Pati yang merupakan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Bapak Supriyono, dan juga pengamat politik Universitas Diponegoro, Bapak Teguh Juwono. Dan kami juga sudah mengundang pihak DPRD Pati dan anggota DPR fraksi Partai Gerindra untuk membahas pansus pemakzulan ini, namun belum ada yang bersedia bergabung dalam diskusi petang kali ini. Selamat petang Pak Teguh dan juga Pak Supriyono, semoga dalam kondisi sehat selalu. Selamat petang, Mas. Ya, saya ke Pak Supriyono terlebih dahulu. Pak Supriyono, ini bahwa Bupati Pati Sudewo menyatakan bahwa ia secara tegas menolak untuk mundur. Lalu tanggapan Anda sebagai salah satu pengunjuk rasa yang kemarin juga melakukan demo, seperti apa tanggapan Anda dan juga kawan-kawan aliansi? Ya, itu kan haknya Bapak Bupati Sudewo. Target kita tanggal 13 Agustus itu kan satu, Bapak Sudewo untuk menandatangani surat pengunduran diri. Kalau itu tidak terlaksana, nanti kita yang kedua kita akan merasa ke gedung DPR untuk menuntut DPR pengusulan hak angket. Dan alhamdulillah kemarin usulan hak angket dari Aliansi Masyarakat Pati dipenuhi oleh DPR Kabupaten Pati. Artinya Anda akan mengikuti dan juga terus mengawasi proses pansus yang tengah berjalan di DPRD saat ini? Iya, tadi pagi pansus hak angket mengundang karyawan pabrik, tadi pagi pansus hak angket DPR Kabupaten Pati mengundang karyawan Rumah Sakit Suwondo yang dipecat secara sepihak oleh Bapak Bupati. Yang jumlahnya sekitar 200 orang lebih. Koreksi bila saya salah, ada 27 tuntutan dari Aliansi Masyarakat Pati. Untuk saat ini ada 12 kebijakan yang saat ini tengah diuji di Pansus. Seperti apa tanggapan Anda? Kalau itu yang tahu kuasa hukum saya, Pak. Oke, baik. Saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, ini melihat bahwa modal sosial politik dan juga ketidakpercayaan publik terhadap Bupati Pati Sudewo ini semakin mengemuka. Dan seperti apa Anda melihat bahwa ini tekanannya ada horizontal dan juga vertikal. Vertikal dari DPRD yang tengah melakukan pansus dan juga horizontal dari masyarakat.
harus dilihat dalam dua paradigma ya. Jadi yang pertama dari perspektif politik bahwa sudah terjadi aspirasi masyarakat, terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan bupati yang diawali dari berbagai macam masalah yang pemicunya waktu itu adalah kenaikan PBB P2 hingga 25%, 250%. Ya. Nah, kemudian itu merembet kemana-mana sampai sekarang juga soal rumah sakit dan sebagainya. Ya. Itu satu sisi. Sisi yang kedua adalah negara demokrasi itu kan selalu mengedepankan proses hukum, negara hukum. Jadi memang tadi disampaikan Mas Priyono dan kawan-kawan, tekanan-tekanan yang dilakukan publik itu harus prosedural dan berbasis kepada norma-norma hukum. Karena kalau kemudian tidak prosedural, kemudian tidak berbasis norma hukum, maka tidak akan ada kekuatan hukum yang bisa dilakukan untuk memaksa seseorang. Termasuk tadi misalnya dikatakan ketika misalnya bupati diminta untuk mengundurkan diri, ternyata beliau tidak bersedia, itu tentunya hak beliau sebagai seorang warga negara. Nah, kemudian bergeser prosesnya memang kemudian kepada tahapan-tahapan di dalam impeachment. Di dalam teori dan praktek impeachment memang langkahnya jelas. Impeachment dilakukan paling tidak ada 5 tahap. Memang panjang ya. Impeachment pertama adalah pengusulan oleh DPRD. Pengusulannya tadi melalui hak angket. Hak angket kemudian DPRD membentuk pansus. Kemudian pansus itu nanti melakukan pemeriksaan. Nah, jadi sekarang ini sebetulnya kalau dilihat dari aspek tahapan itu sekarang masih di tahapan kedua ya. Tahapan pertama kan pengusulan sudah diusulkan, sudah diproses. Tahapan yang kedua sekarang ini adalah pemeriksaan. Nah, saya lihat DPRD juga bertindak hati-hati supaya tidak cacat hukum. Karena kalau ini cacat hukum kemudian digugat di pengadilan itu bisa lebih berkepanjangan. Oke, kami putarkan kembali terkait dengan pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad merespon soal tuntutan mundur Bupati Sudewo yang juga merupakan kader Partai Gerindra setelah pernyataan kontroversialnya menaikkan pajak bagi warga Pati hingga 250%. Dasko menyatakan akan menghormati proses dan mekanisme yang saat ini tengah berjalan. Kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati, dan kita hormati proses-proses itu sesuai dengan mekanisme yang ada dan kita akan monitor perkembangannya demikian. Gimana? Bupati ada sanksi atau peringatan gitu? Ya itu belum dibicarakan ya, nanti kita akan lakukan evaluasi secara menyeluruh demikian. Ya, saya sambung lagi ke Pak Teguh. Pak Teguh tadi melihat bahwa ketidakpercayaan tidak adanya ketidakpercayaan dan juga runtuhnya kepercayaan ini juga berjalannya pemerintahan saat ini seperti apa? Karena masyarakat sudah tidak mengakui bahkan juga meminta mundur. Lalu seperti apa? Apakah proses pansus di DPRD harus dipercepat? Pak Teguh? Oh, oke, baik. Kami akan mencoba ke Pak Supriyono terlebih dahulu. Pak Supriyono, untuk saat ini tadi proses yang Anda telah ikuti di Pansus DPRD Pati seperti apa dan juga poin-poin apa saja terutama tuntutan dari pihak Aliansi Masyarakat Pati? Halo? Ya, Pak Supriyono, tadi proses pansus telah berjalan dan apa saja yang telah disampaikan terutama dari pihak Aliansi Masyarakat Pati terkait dengan tuntutan mundur bagi Bupati Sudewo? Tuntutan Aliansi Masyarakat Kabupaten Pati tetap mendesak untuk Bapak Sudewo untuk segera turun dari jabatannya. Dan tadi yang diminta keterangan karyawan rumah sakit Suwondo itu yang hadir sekitar 15 orang yang diminta keterangan. Tapi hasilnya seperti apa saya tidak tahu karena baru setengah saya pulang. Yang di lokasi kuasa hukum saya. Ya, proses pansus ini tentu
masih panjang Pak Supriyono, bahwa ada waktu 60 hari itu paling lama, dan kemudian nanti juga akan hasil dari pembuktian bila terbukti akan diberikan kepada pihak Mahkamah Agung. Lalu seperti apa bila nantinya proses pembuktian dan juga penetapan bahwa tidak terjadi pemakzulan, apa tanggapan Anda? Kita sudah sepakat seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pati, selama Sudewo masih menjabat Bupati di Kabupaten Pati, dipastikan Pati akan rusuh terus. Kita akan melakukan aksi demo terus. Baik. Saya akan ke Pak Teguh. Pak Teguh, ini bahwa telah runtuh kepercayaan terhadap Bupati Pati. Halo Pak. Pak, ya, sebentar, silakan. Pak. Ya, silakan Pak Supriyono. Karena masalah ini bukan terkait masalah kebijakan dan masalah pajak, ini karena masalah moral. Bapak Bupati Sudewo sudah beberapa kali berbohong kepada masyarakat. Waktu pencalonan pilkada, Bapak Bupati menyampaikan untuk pembangunan Kabupaten Pati jangan membebankan pajak PBB ataupun retribusi. Itu sangat membebani masyarakat. Setelah Pak Sudewo dilantik baru beberapa bulan, dia menaikkan pajak 250%. Tanpa ada pelibatan terhadap masyarakat sendiri ya Pak ya? Setelah ada penolakan dari masyarakat, ramai di media sosial. Bapak Bupati Sudewo berstatement di media, itu provokator, sengkuni, dibilang dasmu. Setelah itu, kami tangkap poinnya Pak. Ya, setelah itu Bupati juga menetapkan pajak pedagang kaki lima sebesar 300.000 per bulan. Ya. Terus gejolak semakin besar. Akhirnya kita membuat aksi demo atau kita berencana menggelar aksi demo 13 Agustus itu. Oke, baik, kami ke Pak Teguh. Pak Teguh, ini bahwa ketidakpercayaan sudah cukup tinggi dari masyarakat kepada Bupati Pati, bahkan juga pemakzulan ini merupakan, kalau tidak salah, bahwa ini merupakan harga mati dari masyarakat, bahwa sudah ada kekecewaan yang begitu tinggi. Lalu bagaimana menjalani pemerintahan untuk saat ini yang juga tentunya belum ada genap setahun, dan akhirnya apakah pansus harus digelar lebih cepat agar proses pemakzulan dan juga kepastian terkait dengan hukum ini terus berjalan? Tadi sudah saya sampaikan ya di awal bahwa dua proses ini berlangsung, proses politik dan proses hukum. Proses politik tadi, aspirasi masyarakat, mereka yang tidak happy, tidak puas dengan bupati, mereka melakukan demonstrasi besar-besaran. Itu proses politik. Tetapi jangan lupa bahwa di dalam sistem demokrasi, panglimanya itu bukan politik ya, panglimanya adalah hukum. Jadi kalau ada kemudian proses politik seperti ini, maka pasti akan kemudian bergerak ke ranah hukum. Maka kemudian tadi setelah ini dilakukan proses demonstrasi, kemudian bergerak ke DPRD. Karena pemerintah pusat, pemerintah provinsi tidak akan menerima proses usulan apapun kalau tidak melalui prosedur hukum. Oleh karena itu kan komentar Mendagri, komentar gubernur itu komentar yang sangat hati-hati supaya kekuatan-kekuatan itu berada di dalam koridor hukum. Jadi oleh karena itu hari ini sebetulnya kalau kita bicara bolanya ada di mana? Hari ini bolanya ada di DPRD. Jadi sekarang kita beri waktu DPRD untuk melakukan penggalian, pemeriksaan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada bupati. Nah, DPRD itu memverifikasi itu, bisa mengundang kelompok-kelompok yang kemarin berdemonstrasi, bisa mengundang pegawai, bisa mengundang paket untuk memastikan itu gitu. Ya. Dan ini persoalan terakhir yang tadi disampaikan oleh Pak Supriyono bahwa ada sikap yang arogan dari Bupati Sudewo, bahwa juga kita melihat apakah ini menjadi fenomena bahwa masyarakat juga menilai bahwa pemimpin yang arogan ini perlu sadar bahwa aspirasi masyarakat itu penting. Dan kita mengetahui bahwa Bupati Pati ini juga mengikuti pembekalan pada saat Februari lalu. Dan seperti apa sebenarnya Anda melihat adanya fenomena ini? Itu harus diverifikasi ya Mas, harus diverifikasi di dalam proses di DPRD. DPRD nanti akan mengundang semua orang, apakah
itu opini, apakah itu pendapat, karena kalau proses hukum kan harus berbasis fakta. Oke. Untuk berbasis fakta itu maka nanti diuji, semua diundang, terus kemudian menyimpulkan, oh ternyata ini memenuhi syarat untuk diberhentikan, maka diproses lebih lanjut. Kalau tidak, maka akan seperti apa. Oleh karena itu kan jelas sebetulnya ya, dari aspek itu sebenarnya sangat jelas bahwa kalau pemimpin harus mendengarkan rakyat, kemudian pemimpin harus peduli terhadap kepentingan masyarakat. Saya kira itu standar yang ada di mana-mana gitu. Ya, dan waktu itu yang juga perlu pada Februari pembekalan itu terhadap kepala daerah telah dilakukan pada ratusan kepala daerah yang dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Baik, kami tangkap pesannya dan kemudian kita menjadi evaluasi dan juga akan melihat bagaimana proses pansus dan proses hukum yang tengah berjalan di DPRD Pati. Terima kasih Bapak Teguh Yuwono, pengamat politik Universitas Diponegoro, dan juga Bapak Supriyono, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, telah berbagi informasi di Kompas Petang. Baik, terima kasih. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya Istana gelar gladi bersih upacara HUT ke-80 Republik Indonesia. Laporan langsungnya usai jeda di Kompas Petang. Kembali di Kompas Petang, saudara, jelang upacara peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, gladi bersih digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Gladi bersih hari ini menjadi hari terakhir latihan sebelum perayaan HUT RI pada tanggal 17 Agustus 2025. Gladi bersih dimulai dari proses kirap, peringatan detik-detik proklamasi, hingga penampilan dan atraksi TNI Angkatan Udara. Gladi bersih digelar merupakan penyempurnaan dari evaluasi sebelumnya. Mari kita sambut Presiden Republik Indonesia. Gladi bersih upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta dimulai ketika pasukan memasuki halaman utama Istana Merdeka. Kemudian dilanjutkan dengan kedatangan Presiden Prabowo berlanjut ke latihan pengibaran bendera. Tahun ini akan ada sedikit inovasi dan modifikasi formasi pengibaran bendera yang menyesuaikan dengan tema perayaan HUT ke-80. Hingga kini pihak istana belum mengungkap jadwal pengukuhan Paskibraka dan meminta publik menunggu pengumuman resmi jelang 17 Agustus 2025. Mari kita sambut Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Ditemui di sela-sela gladi bersih, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan hampir sebagian besar undangan ke tokoh-tokoh bangsa sudah diantar. Kata Mensesnek, hampir seluruh tokoh bangsa akan hadir termasuk Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini di layar kaca. Alhamdulillah hampir sebagian besar undangan-undangan, terutama undangan-undangan kepada para tokoh-tokoh bangsa, semua sudah kami aturkan kepada beliau-beliau, dan alhamdulillah hampir seluruhnya menyampaikan bahwa insya Allah akan ikut hadir dalam acara peringatan detik-detik proklamasi nanti tanggal 17 Agustus. Presiden ke-5, ke-6, dan ke-7 akan hadir? Insya Allah. Gladi bersih jelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia sudah selesai. Lalu kapan jadwal pengukuhan Paskibraka oleh Presiden Prabowo? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Alfa Nia Rizky. Alfa, untuk saat ini bagaimana kepastian terkait dengan pengukuhan Paskibraka jelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia? Ya, kalau mengutip dari pernyataan Menteri Sekretaris Negara, memang jadwal pengukuhan
kawan-kawan paskibraka atau adik-adik paskibraka kita ini belum diketahui, tetapi pasti akan dilaksanakan sebelum tanggal 17 Agustus. Kalau melihat waktunya, Presiden memiliki waktu hari ini, esok sudah tidak mungkin karena ada penyelenggaraan sidang tahunan dan juga pembacaan nota keuangan dan RAPBN tahun 2026. Hari Sabtu tanggal 16 Agustus kemungkinan besar akan dilakukan penetapan, walaupun kita tetap harus menantikan keterangan langsung dari Kementerian Sekretaris dan Negara. Di belakang saya, teman-teman paskibraka ini sudah sangat semangat untuk memulai gladi bersih terakhir upacara penurunan bendera menjelang nanti pelaksanaan Hari Kemerdekaan ke-80 pada tanggal 17 Agustus. Teman-teman saat ini akan memulai gladi bersih karena tadi trompet pertama sudah ditiupkan sekitar pukul 16.40 dan saat ini kita akan menantikan bersama seperti apa proses penyelenggaraan upacara penurunan. Tadi sudah dilakukan beberapa pertunjukan kesenian yang menurut pihak istana ini akan menjadi rahasia dan kejutan untuk nanti penyelenggaraan Hari Kemerdekaan ke-80. Jumlah undangan yang sudah disiapkan oleh istana ada 16.000. 8.000 di upacara pengibaran bendera, kemudian 8.000 di upacara pengibaran atau penurunan bendera. Saat ini trompet kedua sudah ditiupkan, artinya upacara atau gladi bersih terakhir upacara penurunan bendera akan segera diselenggarakan dan teman-teman paskibraka saat ini sudah terlihat sedang bersiap untuk mengikuti upacara dan mereka juga bersiap untuk mengikuti latihan terakhir mengingat nantinya ini akan menjadi persiapan terakhir atau upaya terakhir dari para teman-teman paskibraka sebelum melakukan upacara penurunan bendera di tanggal 17 Agustus tahun 2025. Yang juga mereka nantikan adalah pengukuhan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang biasanya dilakukan di Istana Negara, dan kita juga akan menantikan bersama seperti apa euforia dari teman-teman paskibraka kita mengikuti gladi bersih upacara penurunan dan juga menantikan kapan mereka akan langsung dilantik atau dikukuhkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kembali ke studio. Baik, kita nantikan bagaimana pengukuhan dan juga mengetahui sosok-sosok yang inspiratif dari pasukan paskibraka dan juga nantinya kejutan dari atraksi peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Terima kasih rekan Alfania Rizky dari Istana Merdeka, Jakarta. Saudara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri resmi kembali melantik Hasto Kristianto sebagai Sekretaris Jenderal Partai. Diperiksa polisi sebagai saksi terlapor kasus ijazah Jokowi, Abraham Samad menyatakan sebagai pembungkaman suara kritis. Jangan lewatkan wawancara kami dengan Abraham Samad hanya di Kompas Petang usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, truk trailer dan sepeda motor terbakar di ruas Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara. Info-info nih, kontainer kebakar di bagian bodinya di Jalan Raya Cilincing, belum ditangani oleh petugas. Rekaman video memperlihatkan kobaran api cepat membakar sebuah kendaraan roda 2 di ruas Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara. 8 ban kendaraan truk trailer juga ikut terbakar. Info-info nih, kontainer kebakar di bagian bodinya di Jalan Raya Cilincing, belum ditangani oleh petugas. Menurut keterangan warga, peristiwa bermula ketika truk trailer melaju dari arah Cilincing menuju Tanjung Priok. Datang pengendara sepeda motor dari arah bersamaan diduga kehilangan konsentrasi hingga akhirnya terlindas. Usai terlindas, sepeda motor yang dikendarai seorang pria ini kemudian terseret sejauh 50 meter dan terbakar.
Pengendara motor berhasil menyelamatkan diri. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri resmi kembali melantik Hasto Kristianto sebagai Sekretaris Jenderal Partai. Pelantikan 9 pengurus DPP PDI Perjuangan periode 2025-2030 berlangsung tertutup. 1 dari 9 pengurus yang dilantik adalah Hasto Kristianto yang kembali ditunjuk Megawati sebagai Sekjen Partai berlambang banteng ini. Megawati sebelumnya merangkap sebagai Sekjen PDIP berdasarkan keputusan Kongres Partai di Bali beberapa waktu lalu. Saat itu Hasto baru saja mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo dalam kasus suap Harun Masiku. Terkait penunjukan Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDIP, kita terhubung dengan politisi PDI Perjuangan, yakni Mas Seno Bagaskoro. Selamat petang, Mas Seno. Selamat sore, Mas. Ya, Mas Seno, untuk saat ini apa landasan dan juga keputusan yang telah diambil oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk menetapkan kembali Hasto Kristianto sebagai Sekjen? Ya, saya rasa kan ini kan suatu kelengkapan saja dari apa yang sudah diumumkan di dalam Kongres Partai di Nusa Dua Bali kemarin. Memang kan ada beberapa pengurus dan fungsionaris DPP yang belum sempat dilantik kemarin. Dan hari ini di dalam rapat DPP Partai periode baru yang pertama itu dilantik sekaligus mengisi posisi Sekjen Partai yang kemudian ditugaskan Mas Hasto kembali bertugas di sana. Jadi saya rasa secara momentum memang ini untuk melengkapi kepengurusan dan kami semua kader memahami bahwa keputusan menentukan siapa sekjennya itu adalah keputusan yang adalah hak prerogatif dan hak konstitusional dari Ketua Umum Partai Ibu Megawati Soekarno Putri. Sehingga itu hari ini keputusan itu diambil dan tentunya semuanya menghormati. Itu, Mas. Mas Seno, kenapa tidak diumumkan pada saat Rakernas dilakukan dan juga atau Rakernas kemarin, dan juga apakah ini juga ada pertimbangan lain terkait dengan citra yang terkait dengan setelah diberikannya amnesti kepada Pak Hasto? Ya, saya rasa kan ini kan malah justru menambah efek kejut gitu. Ada yang dinantikan dari siapa yang kemudian menjadi sekjen partai. Apalagi kita tahu bagaimana perjalanan yang sungguh dramatis di dalam dinamika politik yang berkaitan dengan Mas Hasto Kristianto. Justru amnesti yang diberikan Presiden Prabowo yang kami menghormati dan berterima kasih atas gestur dan keputusan tersebut itu membuktikan bahwa kasus yang dihadapi oleh Mas Hasto Kristianto itu bernuansa politis gitu. Justru itu mempertegas arti itu di dalam. Walaupun itu melekat secara hukum bahwa mengakui unsur pidana yang telah dilakukan oleh Hasto Kristianto. Tetapi tentu saja alasan dan motifnya itulah yang membuat kami merasa bahwa ada nuansa politik yang bermuara di situ. Dan itu pun disampaikan bahwa di dalam pemerintahan Presiden Prabowo, case-case yang dilandasi politik itu akan diselesaikan. Dan beliau komit atas apa yang menjadi komitmen itu. Oleh karena itu, buat kami ini menjadi suatu case politik yang dramatis sekali gitu ya. Dan kemudian hari ini kembali Mas Hasto Kristianto ditetapkan sebagai Sekjen Partai. Saya rasa justru pengalaman itu menjadi pengalaman yang sangat spiritual bagi Mas Hasto secara pribadi. Di dalam penjara beliau menulis dengan tulisan tangan, ada setidaknya 7 judul buku. Beliau juga meskipun sudah memiliki 2 gelar doktor dari UI dan dari Unhan, tetapi saat ini malah sudah mendaftar sebagai mahasiswa S1 kuliah hukum gitu ya, dan sudah menulis skripsinya. Jadi kuliah belum mulai tapi skripsinya sudah mulai. Dan itu dilakukan pada saat beliau masih tahanan, sudah mulai menyusun untuk skripsi. Artinya malah menjadi sangat produktif bagi beliau, dan ini menjadi suatu semangat bagi semua kader PDI Perjuangan. Ya, Mas Seno, apakah bocorannya ada nama-nama lain, karena ini juga PDIP disoroti terkait dengan masalah kaderisasi, karena tentunya ini menjadi sorotan publik juga bahwa Sekjen PDIP ditetapkan kembali kepada Mas Hasto. Ya, saya rasa kalau melihat komposisi dan formasi pengurus DPP partai hari ini,
itu kan menunjukkan dan suatu cerminan bahwa PDI Perjuangan menghargai proses dan keberlanjutan gitu. Ini dari para pengurus DPP yang lama, arahan Ibu kepada semuanya kan satu selalu sama, yaitu terus turun ke bawah, mendengarkan aspirasi masyarakat, terus mengasah fighting spirit, lalu terus memiliki keberanian untuk bicara, untuk bertindak. Dan saya rasa dari nama-nama yang dipilih ini adalah personel-personel, tokoh-tokoh yang ditugaskan Ibu karena memiliki kualitas-kualitas itu. Ya berani, ya mau turun ke bawah, ya mau mengupgrade diri, ya punya fighting spirit, tidak takut menghadapi tekanan. Artinya calon dari Sekjen PDIP ini tidak tunggal ya? Bukan calon tunggal ya? Kalau calonnya berapa banyak yang paling tahu ya Ibu Ketua Umum. Karena hak prerogatif itu hanya ada di Ketua Umum. Mekanisme di kami seperti itu. Sehingga saya rasa ya ini keputusan beliau dan semuanya menghormati. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Mas Seno Bagaskoro, politisi PDI Perjuangan, telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang. Baik, makasih. Saudara tetap bersama kami di Kompas Petang. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Diperiksa polisi sebagai saksi terlapor kasus ijazah Jokowi, Abraham Samad nyatakan sebagai pembungkaman suara kritis. Jangan lewatkan wawancara kami dengan Abraham Samad di Dialog Kompas Petang usai jeda. Saudara, mantan Ketua KPK Abraham Samad diperiksa selama 10 jam perihal siniar atau tayangan podcastnya yang membahas polemik ijazah Jokowi bersama Roy Suryo CS. Meski Samad menilai pemeriksaannya adalah upaya membungkam suara kritis, relawan Jokowi yakin penyidik punya alasan kuat menggali keterangan dari mantan Ketua KPK itu. Usai namanya ramai dibincangkan karena disebut-sebut menjadi satu dari 12 orang terlapor kasus ijazah Jokowi, mantan Ketua KPK Abraham Samad Rabu pagi memenuhi panggilan penyidik Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya. Samad menilai pertanyaan dari penyidik selama hampir 10 jam itu keluar dari substansi surat pemanggilan untuk menggali peristiwa tanggal 22 Januari. Menurut Samad, polisi lebih banyak menggali konten podcastnya bersama Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon yang tayang di kanal YouTube-nya tanggal 22 Mei 2025. Dari pertanyaan-pertanyaan itu lebih banyak menanyakan tentang isi podcast saya. Isi wawancara saya terhadap Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa Kurnia dan Rizal Fadila. Ada upaya untuk membungkam ya, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan sikap kritis dari masyarakat sipil, dan sekaligus mempersempit ruang demokrasi. Ini yang paling berbahaya. Namun, alasan kebebasan berpendapat yang dilontarkan Samad menurut pendukung Jokowi sudah sangat tendensius, hingga mengarah pada penghinaan dan pencemaran nama baik mantan wali kota Solo itu. Demokrasi itu sah-sah saja, Bang Tifal, tak sepanjang demokrasi itu ya tidak mencemarkan seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita berbicara demokrasi, Pak Insinyur Joko Widodo ini kan korban dari ujaran kebencian, korban dari fitnah, korban dari tindakan-tindakan di mana beliau dilecehkan betul. Kalau menurut saya beliau dilecehkan betul. Artinya ya kalau memang mau berdemokrasi tapi jangan juga melakukan yang diduga tindak pidana, yaitu penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Gitu. Subdit Keamanan Negara di Reskrimum Polda Metro Jaya saat ini masih memproses 6 laporan polisi, termasuk laporan yang dibuat Jokowi terkait pencemaran nama baik dan atau fitnah. Dalam kronologi yang disampaikan Jokowi saat membuat laporan,
terdapat 5 nama, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, Egy Sujana, Tifauzia Tiasuma, dan Kurnia Triroyani. Namun, setelah naik status penyidikan, para terlapor dalam perkara ini menjadi 12 orang, yang salah satunya adalah Abraham Samad. Tim Liputan Kompas TV. Merasa pemeriksaannya kemarin tidak sesuai konteks kasus dalam undangan penyidik, Abraham Samad meyakini ada upaya kriminalisasi dan pembatasan kebebasan berekspresi. Saya akan tanyakan langsung hal ini kepada Abraham Samad yang sudah terhubung melalui sambungan daring. Bang Abraham, 10 jam diperiksa, 56 pertanyaan pada 13 Agustus 2025 lalu. Betul ya, lokus tempus delictinya pada 22 Januari, ini peristiwa apa di 22 Januari ini, Bang Samad? Makanya pada saat saya awal diperiksa, ini terus yang saya perdebatkan dengan penyidik karena awal-awalnya tidak dijelaskan. Saya kan tidak tahu peristiwa apa yang terjadi di 22 Januari. Kalau menurut KUHAP kan seharusnya dijelaskan ya kepada saksi yang dipanggil untuk diminta keterangannya supaya dia bisa memberikan keterangan sesuai yang dia dengar, dia lihat dan dia rasakan. Itu kan saksi, kategorinya seperti itu. Namun Jadi, itu nggak dijelas-jelaskan. Nanti saat-saat mau terakhir baru dijelaskan. Oke, jadi saya konfirmasi kembali Bang Samad, sampai sore hari ini Anda tidak tahu mengapa tempus locus delictinya di 22 Januari. Kalau tanggal rilis podcastnya itu tanggal berapa? Podcastnya siapa, Mbak? Bang Samad, yang bersama narasumber Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon. Ya, kalau saya tuh mulai bulan, kalau nggak salah ya, antara Maret, April atau Mei. Jadi jauh sekali. Halo? Ya, silakan. Kalau saya itu bulan April, Mei gitu ya, yang mulai wawancara mereka semua itu ya. Nah, sedangkan lokus yang kemarin dipersoalkan, yang menjadi lokus dan tempus delictinya, yaitu peristiwa tanggal 22 Januari 2025. Jadi berulang-ulang kita tanyakan, itu peristiwa apa? Dan terlalu lama, pertanyaannya lebih banyak mengenai hal-hal yang sifatnya data diri, misalnya SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, S1 di mana, S2 di mana, kira-kira lebih banyak yang begitu sifatnya ya. Oke, lalu kenapa Anda merasa pemanggilan Anda kemarin sebagai bentuk kriminalisasi dan juga pembungkaman untuk bersuara? Karena pada akhirnya saya mengerti bahwa yang dipersoalkan adalah wawancara saya terhadap Roy Suryo, karena diperlihatkan video itu. Waktu lagi diperiksa kita diperlihatkan, apa benar Pak Abraham mewawancarai Roy Suryo sehubungan dengan kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi? Saya bilang benar. Jadi saya katakan, apa hubungannya video yang Anda perlihatkan ke saya yang waktunya adalah sekitar bulan April dengan peristiwa yang ada di dalam surat panggilan, yaitu 22 Januari. Ini melanggar, saya bilang, karena seharusnya yang Anda tanya saya harus sesuai dengan panggilan, locus tempus delictinya itu tanggal 22 Januari. Harusnya Anda concern di situ. Oleh sebab itu, perdebatannya lebih banyak ke situ, sehingga pemeriksaannya ya itu tadi agak lama. Sebenarnya sih bisa cepat kemarin, tapi perdebatannya di situ kan, sehingga berlarut-larut. Setelah saya diperlihatkan video, tunggu dulu ya, jangan dipotong ya, supaya lengkap ya. Setelah diperlihatkan video wawancara saya, akhirnya saya tahu bahwa yang dipersoalkan itu adalah isi wawancara saya. Oleh karena itu saya berkesimpulan bahwa kalau yang dipersoalkan adalah produk podcast, maka itu adalah salah satu bentuk pembungkaman kebebasan berpendapat. Kenapa saya katakan demikian? Karena podcast itu adalah ruang untuk orang berdiskusi, ruang untuk orang mengeluarkan pendapat. Ada adu argumen di situ, ada adu argumentasi dan diskusi. Karena terus terang Mbak ya, podcast saya itu bertujuan untuk mengedukasi, mencerahkan, dan memberi informasi kepada halayak ramai begini Bang Samad, mereka dan apa yang menjadi kewajiban mereka. Begini Bang Samad. Dengan misalnya kalau tunggu,
Beda misalnya kalau Anda buka ada podcast yang isinya kalau bahasa anak Gens itu ale-ale, lucu-lucu, konten-konten entertainment. Itu bukan produk jurnalisme. Oke, Gitu. begini Bang Samad, Oleh karena itu, Anda saya kira ini menyebut bahwa konten podcast Anda adalah edukasi hukum. Tapi Anda juga sebagai mantan ketua KPK terbiasa sebenarnya dengan verifikasi, dengan bukti-bukti. Tapi di podcast tersebut Anda tidak menghadirkan pihak dari Pak Jokowi. Yang Anda hadirkan hanya Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Kurnia, dan Riza Fadila. Oke, tapi podcast saya ya setiap saat bisa digunakan sebagai tempat klarifikasi. Kalau ada seseorang atau ada masyarakat merasa sesuatu yang ditayangkan itu perlu ada keseimbangan, maka saya membuka ruang untuk mendatangkan mereka untuk melakukan klarifikasi di situ. Kan begitu. Jadi silahkan, karena kan kita sampai ke silahkan kalau ada yang mau kita bukakan ruang, silahkan kita klarifikasi lewat podcast itu, kita undang mereka menjelaskan. Tapi ini kan nggak ada, kan gitu. Oke, Bang Kira-kira Samad, seperti itu. jika memang kasus ini akan naik ke tahap selanjutnya, apa yang Anda akan lakukan? Apakah Anda juga mempertahankan konten-konten yang ada atau justru akan istilahnya mengkoreksinya? Dan apakah Anda siap jika nanti dibutuhkan uji kasus dalam podcast Anda ini sebagai bentuk dalam batas kebebasan bersuara dan berpendapat? Ya oleh karena itu saya bilang kita tetap membuat ruang. Kalau orang keberatan maka itu kan ruangnya ada klarifikasi ya. Ada hak jawab. Kan gitu kalau di media. Kan gitu. Jadi hak jawab itu kita bisa berikan. Dia tempat dan waktu untuk menyampaikan di podcast itu. Kan begitu. Sederhana kan. Kalau misalnya ada media. Ada narasumber merasa keberatan. Biasa kan disomasi gitu. Maka setelah kita tahu kita berikan dia namanya hak jawab. Kan kalau di media silahkan. Kan begitu. Anda Tidak juga langsung menyebut dibawa ke ranah pidana. Tapi terlepas daripada itu sebenarnya, halo? Ya, silakan Bang Halo? Samad. Ya, silakan. Terlepas masih bisa dilihat wajah saya. Iya. Terlihat dengan jelas Bang Samad, silahkan. Tapi terlepas daripada itu semua, setelah saya menganalisa pertanyaan-pertanyaan kemarin, karena tidak sesuai lagi dengan tempus locus delicti tanggal 22 Januari, maka saya lihat bahwa proses yang terjadi kemarin itu adalah sebuah proses pemeriksaan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Oke, kami tangkap. Minta maaf, Mbak. Saya ini orang hukum, sudah 30 tahun di dunia ini dan mantan penyidik KPK. Oke. Sekarang singkat saja Bang Samad. Singkat saja, jika kasus ini kembali naik dan Anda jadi tersangka, Anda menyebut akan melawan dalam bentuk apa? Oh iya, saya akan melawan. Kenapa? Karena menurut saya ini bukan tentang Abraham Samad, tapi ini adalah sebuah proses, ya, nasib, sebuah aturan yang diatur di dalam konstitusi mengenai kebebasan orang berpendapat dan berekspresi. Karena kalau ini dilanggar, konstitusi dilanggar, orang dilindungi loh oleh konstitusi terhadap kebebasan orang berpendapat. Kalau ini dilanggar, dikriminalisasi, maka saya bisa pastikan ini sama dengan mempersempit ruang demokrasi. Dan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip human rights. Ya, baik. Kami tangkap Bang Abraham Samad. Terima kasih atas tanggapannya terkait dengan pemeriksaan kemarin yang sudah dilakukan pada 13 Agustus 2025. Saudara, terkait dengan pemeriksaan Abraham Samad dalam kasus ijazah Jokowi, kami juga sudah terhubung dengan penasihat Kapolri, sudah ada Pak Arianto Sutadi. Pak Arianto, selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terkait dengan pemeriksaan Bang Abraham Samad kemarin, karena konten podcastnya yang membahas ijazah Jokowi ini cukup kuat menjadikan Samad sebagai saksi terlapor. Dan juga ada keberatan dari Bang Abraham Samad. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Ya, jadi begini ya, saya tidak ikut melihat meriksanya ya, tapi saya ngecek hanya kepada
keamanan negara yang meriksa itu. Jadi ini kemarin diperiksa itu kan dalam rangka sebagai panggilan di dalam taraf penyidikan ya. Kemudian tapi masih sebagai terlapor, belum sampai pada hanya saksi ya, belum sampai pada tersangka atau apa dan sebagainya. Nah, penyidik di dalam tahap klarifikasi ini sebetulnya dia pasti akan menanyakan dari bahan-bahan yang sudah dilaporkan oleh pelapor kepada penyidik. Dalam hal ini yang melaporkan bukan laporannya Pak Jokowi yang terkait dengan Pak Abraham Samad ini. Kan di sana kan ada 6 laporan itu yang dari Pak Jokowi, dan kemudian ada lagi dari pendukungnya Peradi Bersatu atau dan sebagainya itu yang ada laporan tersendiri isinya itu. Kalau yang dari Pak Jokowi itu isinya adalah pengaduan sebagai penghinaan ya, pencemaran nama. Tapi kalau mereka ini bukan pencemaran karena itu bukan delik aduan yang disampaikan, tetapi delik ujaran kebencian. Mereka sebagai pendukungnya Pak Jokowi merasa keberatan karena diprovokasi Pak Jokowi itu diprovokasi rakyat supaya membenci pada dia, sehingga terjadi pembelahan antara yang mendukung dan yang menohok itu kan gitu. Itulah makanya mereka melaporkan bukan sebagai pengadu tapi sebagai pelapor biasa. Makanya Polda Metro itu menanggapinya. Kebetulan ini menanggapinya digabung sama-sama ini antara laporannya Pak Jokowi dengan yang itu, yang tapi Pak Arianto, terkait dengan pemanggilan dan juga pemeriksaan terhadap Abraham Samad ini ada unsur mens rea-nya, ada unsur niat jahatnya menurut Anda? Jadi gini, ini kan sekarang lagi dipanggil sebagai saksi ya. Ya dipanggil sebagai saksi itu, tapi di sana pasti penyidik sekarang sudah mengantongi keterangan-keterangan dari yang melapor. Yang melapor pasti menuduh bahwa ini ada sengaja Pak Abraham begini. Ya kira-kira tuduhannya ikut menyebarkan lah, karena bukan dia kalau yang menyebarkan itu kan Roy dan kawan-kawan itu kan. Tapi Pak Abraham Samad ini memfasilitasi dengan podcastnya itu sehingga ikut menyebarkan. Kira-kira itu deliknya yang dikenakan. Tapi kalau kita bicara, ya silakan. Ya, kemudian dari data-data yang ada ini, maka penyidik akan manggil Pak Abraham Samad. Apa benar ini podcast ini milik Anda? Makanya tadi kan ditanya podcast itu apa, lama dan sebagainya. Penyidik itu memang kayak gitu caranya. Dia akan menggali selengkap-lengkapnya itu Bu. Gitu. Nah tadi sebenarnya Pak Abraham Samad, misalkan dia keberatan dengan pertanyaan, dia tinggal jawab ini aja, tahu apa enggak. Kalau enggak tahu jawab ya tidak tahu. Itu mestinya. Gitu. Tapi tujuan daripada penyidik itu adalah melengkapi daripada keterangan yang sudah disampaikan pada pelapor. Nah, nanti dari keterangan ini, Pak Arianto, tapi begini, kalau kita bicara soal podcast, sekarang kan juga memang podcast ini menjadi sarana ruang publik untuk melakukan diskusi terbuka. Dan itu tentunya dijamin oleh undang-undang. Apakah ada batas, ada parameter atau guidelines mana yang diskusi, mana pula yang pencemaran nama baik? Di dalam KUHP Bu yang dijadikan dasar oleh penyidik untuk mencari apakah ini unsur pidana apa tidak, dia hanya mengacu pada bunyinya undang-undang Bu. Bunyinya undang-undang itu apabila seseorang menebarkan kebencian pakai IT dan sebagainya itu nggak peduli itu di podcast atau itu di mana di televisi atau di apalagi lah mekanisme yang pakai digital itu. Itu hanya yang dilihat hanya tindak pidananya itu, tidak terlihat pada apakah ini podcast atau bukan, sehingga ini ranah pidana atau boleh apa tidak itu. Nah itu untuk menentukan itu kan sekarang masih debatable itu. Oleh karena itu penyidik pasti akan tanya saksi ahli yang di bidang IT, apakah kalau Pak Abraham Samad itu ngomong di situ di dalam podcast itu kemudian ini apakah ini termasuk di dalam undang-undang yang didalilkan di dalam undang-undang ITE tentang ujaran kebencian itu apa tidak, termasuk juga menimbulkan perpecahan, itu nanti pasti ditanyakan pada saksi ahli dengan data-data yang ada dari rekaman jejak digital. Itu jadi apa yang direkam oleh Pak Abraham Samad itu pasti akan ditayangkan, saksi ahli yang akan menilai ini masuk unsur pidana apa tidak gitu. Nah, nanti kalau saksi ahli mengatakan masuk, ya pasti dia akan dilanjutkan dengan menjadi penetapan tersangka atau apa. Tapi kalau tidak, pasti ya dia akan digugurkan hanya sebagai saksi. Kira-kira gitu alur daripada penyidikan itu. Baik, terima kasih Pak Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore.
Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami hadirkan selepas jeda. Sidang vonis Mulyana, pelaku mutilasi Gunung Sari terhadap korban Siti Amelia berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi di ruang sidang saat keluarga korban mencoba merangsek terdakwa. Kembali di Kompas Petang, Saudara. Sidang vonis Mulyana, pelaku mutilasi Gunung Sari terhadap korban Siti Amelia divonis hukuman mati. Berikutnya jam tangan yang masih terpasang di tangan kiri korban, BH. Saat majelis hakim membacakan putusan hukuman mati terhadap terdakwa Mulyana, orang tua korban tak kuasa menahan tangis karena keinginannya terpenuhi oleh majelis hakim. Usai persidangan, pihak keluarga melakukan sujud syukur atas putusan hakim. Keluarga mengaku vonis hakim sesuai dengan harapan keluarga. Terima kasih banyak atas doa dan dukungannya dan penegak hukum atau terutama dari masyarakat kami yang sudah mendukung dari awal sampai akhir. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada media. Saudara, sejumlah korban luka. Aksi demonstrasi menuntut mundurnya Bupati Pati, Jawa Tengah mulai membaik. Kini tersisa 6 korban yang menjalani perawatan di RSUD Dr. Suwondo. Korban yang dirawat umumnya mengalami sesak nafas dan kepala pusing akibat tembakan gas air mata. Salah satu korban menceritakan detik-detik dirinya mengalami gangguan nafas usai terkena beberapa tembakan gas air mata saat berupaya menyelamatkan seorang anak. Akibat peristiwa itu, korban sempat tidak sadarkan diri sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dari ke-6 korban dirawat, 5 diantaranya merupakan pendemo, sementara 1 korban berasal dari aparat kepolisian. Pasca demo, situasi pemerintahan di Pemkab Pati sudah kondusif dan pelayanan masyarakat serta roda perekonomian berjalan normal. Desakan masyarakat soal pemakzulan terhadap Bupati Pati menurut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyerahkan kasus ini pada Pansus Angket DPRD Kabupaten Pati. Lutfi menghargai hak menyampaikan pendapat di muka umum, namun pemakzulan memiliki aturan. Sekarang yang sudah berlaku adalah hak angket yang dilakukan oleh DPRD yang lagi berproses. Kita doakan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan kita tunggu aja pelaksanaannya. Tapi prinsip kita dari provinsi melakukan pantauan koordinasi agar pelaksanaannya nanti Jawa Tengah lebih kondusif. Apabila terkait dengan pajak, fungsikan fungsi koordinasi dan kolaborasi dengan provinsi. Kita sudah perintahkan dari Biro Hukum kita bahwa perda itu harus diajukan, kemudian kita lakukan asistensi. Korps Marinir TNI menampilkan demo penembakan baterai meriam howitzer, serbuan dan pembebasan sandera oleh pasukan khusus Denjaka akan kami hadirkan setelah jeda. Saudara, Korps Marinir TNI menampilkan demo penembakan baterai meriam howitzer, serbuan dan pembebasan sandera oleh pasukan khusus Denjaka pada tasakyuran validasi organisasi Korps Marinir dan 14 Komando Daerah Angkatan Laut TNI AL. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, pejabat Korps Marinir serta para dan kormar dari masa ke masa serta mitra strategis TNI AL dan Korps Marinir hadir dalam acara ini. Syukuran sekaligus menandai peningkatan jabatan dari sebelumnya dan kormar menjadi pangkormar dengan kenaikan pangkat dari Mayor Jenderal menjadi Letnan Jenderal TNI Marinir. Letnan Jenderal TNI Marinir
Andi Supardi dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Panglima Korps Marinir berdasarkan keputusan Panglima TNI tertanggal 6 Agustus 2025. Telah dibentuk dan dikembangkan organisasi marinir menjadi lebih besar dengan ditambah 1 brigade infanteri dan ditambah 5 batalion. Kemudian Lantamal juga menjadi komando daerah Angkatan Laut yang nantinya juga bertanggung jawab terhadap pertahanan pantai. Nah, ini juga menjadi organisasi yang lebih besar, kuat, dan lebih mempunyai fungsi yang lebih. Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Saya Harjuno Pramendito. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.